Dara, Papa, kamu nggak apa-apa, nak? Diman, kenapa Bapak ada di sini, Pak? Ini anaknya Pak Jaya? Iya, Pak. Ini Dara anak saya, Pak. Pak Jaya, bisa ngobrol sebentar di luar? Baik, Pak. Beb, sebenarnya kita mau kemana sih? Kok kamu mendadak banget ngajak aku keluar kota? Aku mau kabur dari sini. Loh, kenapa? Kamu nggak usah bawel. Maaf ya, Pak Tio dan Bu Mira. Mungkin anak saya Ega sedang terjebak macet. Tapi ini sudah hampir 1 jam. Tapi saya yakin dia pasti datang. Nah, kita tunggu aja ya. Sebentar ya, Pak Tio, Bu Mira. Biar saya telepon kembali anak saya. Nggak perlu. Anak ibu dan bapak pasti nggak setuju untuk dijodohin dengan anak saya. Kasihan anak saya. Jauh-jauh pulang dari Inggris untuk dikenalin dengan anak kalian. Tapi nyatanya apa? Seperti ini kejadiannya. Sebenarnya kami juga sudah mendengar cerita tentang anak kalian. Yang sombong, nggak tahu aturan, dan tidak pernah bisa menghormati orang lain. Tapi tadinya kami pikir cuma rumor saja. Tapi ternyata benar. Jadi, Pak Hardiman, Bu Maya, kami mohon maaf. Sepertinya kami tidak punya waktu lebih banyak lagi. Jadi permisi. Kenapa teleponnya nggak diangkat, Beb? Udah deh, nggak usah bawel. Ajar nih anak. Dia telepon nggak diangkat. Ngapain sih dia? Mungkin memang dia terjebak macet. Ngapain sih ada? Asal juga lo tahu. Ada! Dia tungguin, ada! Akhirnya gue bisa selamat dari kita. Emangnya kenapa sih, Do? Bukannya lo malah senang kejar-kejar cewek cakep kayak dia? Gua suka. Udah, kebakal. Dia tuh tinting kali. Dia emang ngejar-ngejar gua, tapi nggak gitu juga. Masa dia pagi siang sore nelfonin gua mulu? Ya ampun, Do. Itu tandanya dia bener-bener cinta sama lo. Nggak mau. Aku sama siapa jangan. Nggak mau. Beb, jangan cepet-cepet dong, Beb. Sik. Awas, Beb! Halo. Kamu ngapain aja sih? Ditelepon dari tadi susah banget. Kamu nggak tahu kalau... Aku nabrak orang, Pak. Apa? Kamu nabrak orang? Ya. Di mana? Hah? Lo udah mendingan? Udah, kode. Serius? Iya. Lo mau... Kalian tidak apa-apa kan? Jangan khawatir. Semua biayanya akan saya tanggung, termasuk kompensasi buat kalian. Kompensasi? Iya, Maksudnya uang? iya. Bapak pikir semua masalah ini bisa diselesaikan pakai uang? Maaf ya, Pak ya. Pak, anak Bapak ini sudah mencelakakan saya dan Dara. Harusnya dia di penjara. Dara, Papa, kamu nggak apa-apa, nak? Diman, kenapa Bapak ada di sini, Pak?
Ini anaknya Pak Jaya? Iya, Pak. Ini darah anak saya, Pak. Pak Jaya, bisa ngobrol sebentar di luar? Baik, Pak. Sudah berapa lama Bapak bekerja di perusahaan saya? Sudah 15 tahun, Pak. Bagus. Saya sangat menghargai sekali kesetiaan Bapak di perusahaan saya. Dan saya akan lebih menghargai lagi kalau Bapak tidak meneruskan kasus ini. Maksud Bapak? Ega anak saya. Dia sudah menabrak motor teman anak Bapak itu. Tapi saya lihat barusan anak Bapak sudah tidak apa-apa. Kalau masalah biaya tidak usah khawatir, Pak. Biar saya yang urus. Terima kasih, Pak. Saya sebagai atasan Bapak akan menaikkan gaji Bapak 20%. Asal Bapak mau nolong saya. Bapak tidak akan melanjutkan kasus ini, dan Bapak juga harus bilang sama anak itu supaya jangan menuntut Ega anak saya. Bapak mau kan? Terima kasih banyak, Pak. Dara, kamu udah agak baikan kan? Iya, Pak. Om, ini orang-orang yang udah nabrak kita berdua. Kita nggak bisa diem aja, Om. Kita harus tuntut mereka. Kalau Om mau, aku punya Om jaksa, Om. Kita bisa bicara sama dia. Naldo, kita nggak usah pakai tuntut-tuntutan segala. Kalau bisa diselesaikan dengan cara damai, kenapa enggak? Tapi Om, Udahlah. Lagian, Pak Hardiman ini adalah atasan Bapak. Dan yang paling parah kan anak Bapak. Jadi, Naldo nggak usah ikut campur. Lebih baik Naldo sekarang pulang. Apalagi keluarga Naldo kan pasti cemas nunggu Naldo. Iya, Du. Lo pulang aja. Gue nggak apa-apa kok. Gak usah khawatir ya. ya udah kalau gitu. Saya permisi dulu ya, Om. Telepon kamu nanti. Hati-hati ya, Du. Permisi, Om. Iya, makasih Naldo. Aldo, tunggu dulu. Aduh, ya ampun, Do, kita jodoh banget sih bisa ketemu di sini. By the way, oh my God, nih kenapa lo kotor-kotor kayak gini, Do? Ya ampun, kenapa lo? Gua bisa nabrak orang. Yang nabrak pasti udah gila. Tapi lo gak apa-apa kan sih, Om? Lo ada urusan apa kesini? Mau ketemu keluarga gue gitu deh, ada urusan. Oh iya, bagus lah kalau gitu lo cepetan masuk, mungkin udah ditungguin. Gue pergi dulu ya. Lo mau kemana, Do? Do, ya udah nanti malam gue telepon ya. Dadah. Ya ampun, jadi ini cuman beneran gara-gara Kak Ega nabrak orang ini doang. Lo bikin gue pusing aja ya, Kak. Capek tau gak gue? Shh, ada yang harus istirahat. Oh my God, kok bisa ada di sini? Lu kenal sama dia? Iya, dia teman kampus gue. Itu loh, gadis miskin yang cuma dapat beasiswa. Vika. Pak Jaya, maafin anak saya. Ini anak saya yang paling kecil. Dia manja jadinya seperti ini. Vika, kenalkan, Pak Jaya. Staf apa di kantor? Vika. Enggak. Kamu belum minta maaf sama Dara. Ayo dong minta maaf. Sorry. Semuanya sekarang sudah selesai. Dan kami minta maaf. Ega, kamu tuh beruntung ada Dedi kamu yang mau membereskan urusan ini. Semuanya nggak akan terjadi kalau kamu ikut perjodohan tadi siang. Kamu tahu nggak? Pak Tio dan istrinya tersinggung. Dia pergi. Dia membatalkan menjodohkan kamu dengan anaknya. Iyalah, Pak. Nih ya, Papa pikir aja, mana ada perempuan waras di dunia ini yang mau sama Kak Ega. Kak Ega itu udah playboy, soto, jarang pulang ke rumah, udah gitu kerjanya bikin ribut terus. Anak kecil, bisa tutup mulut gak? Papa kenapa liatin Ega kayak gitu? Papa punya jodoh yang pas buat kamu.
Anaknya Pak Jaya, Dara.